Viral, Ombudsman membongkar dan menemukan dugaan lahan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bermasalah, hingga rincian harga tanah per meter di IKN. Sedangkan merespon ketakutan pemerintah bila Anies jadi presiden 2024, program kerjanya dihentikan. Anies pun menjawab, selama bermanfaat, program peninggalan Jokowi akan dilanjutkan. Baru-baru ini, Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan potensi kecurangan yang dapat dilakukan oleh para mafia tanah dalam regulasi layanan pertanahan di Ibu Kota Negara atau IKN. Anggota Ombudsman Dadan Suharma Wijaya mengatakan, banyak layanan pertanahan yang berhenti di wilayah IKN Nusantara sehingga warga sulit melakukan legalisasi tanahnya. Layanan-layanan yang terhenti itu diantaranya penerbitan surat keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah, serta pelayanan pendaftaran tanah pertama kali di kantor pertanahan setempat. Padahal ia menekankan masyarakat agar terhindar dari upaya mafia tanah apabila sudah terlindungi legalisasi asetnya. Di sana banyak layanan yang terhenti, enggak dilayani karena status tanahnya tidak jelas. Justru melegalisasi mafia jual beli tanpa sertifikat, ujar Dadan saat ditemui di kantor Ombudsman Jakarta Selatan pada Kamis 27 Juli 2023 sebagaimana dikutip dari tempo.co.id. Seperti diketahui, pembangunan IKN Nusantara sedang dikebut pelaksanaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rumah atau PUPR. Pemerintah pun gencar mempromosikan lahan di IKN sebagai investasi bagi masyarakat luas. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP Real Estate Indonesia atau REI, Hari Geni, mengungkapkan, jika selama 2 tahun terakhir, harga tanah di wilayah Balikpapan, Samarinda, dan kawasan sekitar IKN Nusantara melonjak tinggi. Angkanya terus bertambah seiring dengan peresmian IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia. Meski begitu, Hari tak memberikan rincian pasti akan harga tanah yang berada di kawasan ibu kota negara atau IKN Nusantara tersebut. Namun jika melihat pada situs jual beli properti, harga tanah di IKN cukup bervariasi sesuai dengan luas dan lokasinya. Lantas, berapa tanah di IKN sebenarnya? Dilansir dari situs jual beli properti, harga tanah di IKN yang paling murah adalah Rp140.000 per meter persegi. Lokasi tanah ini berada di Penajam Pasir Utara dekat Ring 1 IKN Simpang Riko. Adapun deskripsi penjualan lahan berada di pinggir Jalan Ahmad Yani dengan akses jembatan Pulau Balang Balikpapan dan Penajam. Selain itu, ada juga lahan tanah yang dijual seharga Rp150.000 per meter persegi dengan lokasi yang berada di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Lahan yang dijual ini merupakan tanah industri dengan lokasi strategis yang dekat dengan wilayah IKN. Adapun untuk tanah yang dijual seharga Rp250.000 per meter persegi adalah tanah yang berada di Semoy, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Lokasinya berada di dekat bendungan dan hanya berjarak 15 km dari titik nol IKN. Hal inilah yang membuat harga tanah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, ada juga tanah yang dijual sebesar Rp260.000 per meter persegi. Harga tanah ini sedikit lebih mahal karena lokasinya yang hanya berjarak 5 km dari titik nol IKN. Lokasi pastinya berada di Bukit Raya PPU,
Sepaku, Penajam Pasir Utara. Selain tanah yang dijual per meter persegi, ada juga tanah yang dijual secara keseluruhan oleh pemiliknya. Pada tanah yang dijual total ini, harganya berbeda-beda sesuai luas tanah dan lokasinya. Paling murah, ada tanah yang menjual mulai dari 45 juta rupiah untuk lahan seluas 200 meter persegi. Dengan demikian, harga jual per meter perseginya adalah Rp225.000. Sementara itu, harga paling tinggi untuk tanah di IKN adalah hampir menyentuh 5 juta rupiah per meter persegi. Dengan luas tanah sebesar 404 meter persegi, tanah yang berlokasi di Sepaku, Penajam Pasir Utara tersebut dijual seharga 2 miliar rupiah. Sementara itu, lahan tanah lain yang dijual di IKN cukup bervariasi, mulai dari 45 juta rupiah hingga 200 miliar rupiah, dengan luas tanah dan lokasi yang berbeda-beda. Sementara reaksi Capres Anies Baswedan yang diisukan bahwa jika dirinya jadi presiden 2024, tidak akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan di era Presiden Jokowi. Mengenai warisan program kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diteruskan oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan itu. Tentunya untuk program yang bermanfaat bagi hajat hidup rakyat Indonesia. Anies Baswedan tidak memungkiri telah melanjutkan proyek pembangunan era Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun dia menilai dari sederet gubernur setelah Jokowi, hanya dirinya yang diklaim berhasil melanjutkan pembangunan kampung-kampung di Jakarta. Maksudnya apa? Yang beliau kerjakan di sini yang terkait dengan kampung-kampung misalnya, orientasinya adalah bagaimana membuat kampung-kampung itu sehat, baik, kemudian tidak kumuh, kata Anies dalam dialog bersama Karni Ilyas yang ditayangkan oleh TV One. Sekarang boleh dilihat di antara gubernur yang menggantikan, mana yang paling sama dengan yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, sambungnya lagi. Menurut Anies, pergantian fase kepemimpinan selalu akan ada keberlanjutan dan perubahan. Anies mengaku mau melanjutkan program Jokowi asal bermanfaat untuk rakyat. Yang baik dan bermanfaat pasti diteruskan. Kalau tidak diteruskan itu berbahaya. Jadi saya melihat ke depan itu yang merasakan manfaat oleh masyarakat banyak akan diteruskan, dipastikan, ujarnya. Anies menambahkan, manajemen dan tata kelola untuk program yang akan dilanjutkan juga harus jelas agar memiliki dasar yang kuat ketika menggunakan uang rakyat. Uang rakyat yang dipakai untuk menjalankan program atau uang rakyat yang dipakai untuk membayar hutangnya, tandasnya. Terkait perkembangan pembangunan istana kantor presiden di IKN sudah mencapai 23,2%. Hal itu diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di ibu kota negara atau IKN Nusantara mencapai 23,6%. Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang. Kata Basuki saat meninjau kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Detik Finance Jumat 28 Juli 2023.